cerita tentang Bahira, tentang Warokoh, bahkan ada beberapa rabai yang disebutkan mengafirmasi kenabian Muhammad itu dimunculkan dalam kitab-kitab sirah itu sebagai reaksi terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen yang menolak kenabian Muhammad pada periode belakangan. Jadi kira-kira pesannya adalah kalian menolak tentang Nabi Muhammad, padahal tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Yahudi di awal pada zaman Nabi, mereka semuanya menerima kenabian Muhammad. Jadi siroh seperti ini itu muncul dalam iklim polemik belakangan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dunia dan seisinya ini diciptakan oleh Allah dikarenakan beliau akan diciptakan untuk menjadi penyelamat, penuntun, pembimbing bagi kita semua umat Islam dan bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berjumpa bersama saya kembali di Filsafat Channel atau channel Filsafat dan Pemikiran. Kali ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri. Sekali lagi, saya ingin mengkritik apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri, yang menurut saya apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah upaya untuk mendistorsi satu bentuk keyakinan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Okelah, kita bisa berbicara tentang konsep sejarah, bahwa sejarah itu sifatnya perlu ada pengkajian ulang, sehingga apa yang disampaikan oleh Prof. Mun'im Sirri tentang nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW yang pernah disampaikan oleh Bahira dan Warokah itu dianggap sebuah ahistoris, ya, seperti itu. Bahwa itu hanyalah upaya untuk mengagungkan atau memunculkan satu bentuk klaim yang dilakukan oleh orang Islam tentang Nabi Muhammad itu sendiri, yaitu dengan mengatasnamakan bahwa ada seorang yang dari agama Nasrani, terus kemudian mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu telah dinubuatkan di dalam kitab Injil, dengan salah satu argumen dari Prof. Mun'im Sirri itu sendiri bahwa dia menolak hal-hal yang semacam itu, bahwa menurut Prof. Mun'im Sirri itu hanya sebuah karangan untuk melegitimasi satu bentuk legal formal yang pernah dilakukan oleh Islam itu sendiri untuk menguatkan dan untuk memberikan satu bentuk, oh ini loh, bahwa orang di luar Islam sendiri atau orang-orang Nasrani sendiri yang percaya terhadap kitabnya mengatakan demikian, sehingga benarlah apa yang disampaikan dan benarlah bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Dengan mempertanyakan hal yang semacam ini, boleh jadi informasi-informasi yang diambil oleh Prof. Mun'im Sirri itu sebagai salah satu orang yang mengkaji tentang Islam kontemporer, ya, Islam modern dan sebagainya. Ketika saya sendiri pernah membaca tentang beberapa buku dari para orientalis, ya, para orientalis itu sendiri, banyak hal yang kemudian fakta sejarah di dalam penulisan
sejarah Islam itu sendiri ketika ditulis oleh orang-orang orientalis itu justru berbeda. Justru banyak yang menghina dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu tindakan dan perilakunya, apa yang pernah dilakukan disampaikan oleh kakeknya Nabi Muhammad itu sendiri, itu terekam dalam sejarah dan itu tertulis. Kenapa? Karena eh, pada masa itu sudah mengenal apa yang disebut dengan baca tulis, dan orang-orang Arab itu sendiri tentu dengan ingatannya yang sangat luar biasa, dengan sudah mampu menulis syair-syair yang sangat indah dan luar biasa, bukan tidak mungkin ini sudah ditulis tentang apa yang disampaikan oleh Bahira dan Marokah itu sendiri. Namun kemudian Prof. Unim Sirri menganggap ini adalah satu legitimasi. Oke, kita boleh berbicara, boleh kita menganggap hal ini adalah hal yang tidak benar dalam konteks sejarah. Tetapi banyak di dalam Injil itu sendiri dan Al-Quran sendiri juga mengatakan bahwa para ahlul kitab itu ada yang jujur dan bisa dipercaya, sehingga dalam ayat tentang pernikahan boleh menikah dengan ahlul kitab. Nah, seperti itu. Itu siapa? Adalah orang-orang ahlul kitab yang jujur, yang benar-benar menjalankan pada masanya. Tetapi juga dalam konteks ini, tentu kalau dia adalah orang yang jujur, Bahira dan Marokah ini adalah orang yang jujur, maka dia menyampaikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh kitab Injil itu sendiri. Apakah ada? Ini bukan pertanyaannya. Apakah ada informasi tentang Nabi Muhammad di dalam Injil? Boleh kita misalkan ada beberapa di dalam Injil ya. Kita bisa lihat di Kidung Agung misalkan pasal 5 ayat 9 sampai 16 misalkan. Ada satu nubuah yang kemudian kalau di dalam bahasa Ibraninya dalam ayat 16 kalau tidak salah ya, dalam 16 di situ dikatakan bahwa ada istilah Muhammadin dan itu merujuk kepada kata Muhammad. Hikam mitakim fikolo Muhammadin sadudi min zirai benit Yerusalem, itu dalam bahasa Ibrani. Dan ini kemudian kata Muhammad ini dibuang di Injil yang kita kenal hari ini. Misalkan di sini di Injil ini Perjanjian Baru, Mazmur dan Amsal. Tetapi kalau di rumah ada yang saya punya Injil Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru. Tapi ini ini bukti bahwa sebelum saya memberikan satu statement dan sebagainya, saya baca tentang Injil, dan saya sekali lagi saya pernah kuliah di jurusan ilmu perbandingan agama, jadi saya banyak mengetahui dan belajar tentang hal-hal yang demikian. Bahwa kata Nabi Muhammad itu sendiri ada di dalam Injil, yaitu Kidung Agung. Jadi demikian apa yang disampaikan di dalam Injil itu sendiri, bahwa Nabi Muhammad itu jelas adanya, seperti apa yang ada di kitab ini dan sebagainya. Maka kalau kita ingin lebih lanjut, misalkan di Yohanes misalkan 14, 15 sampai 17. Di situ juga dikatakan bahwa akan ada yang mengajarkan segala sesuatu. Siapa itu? Ya Nabi Muhammad. Mungkin saya akan berikan informasi lebih lanjut di part 2 nanti. Ada salah satu buku Muhammad in the Bible. Di dalam buku Muhammad in the Bible itu banyak hal-hal yang akan saya jelaskan nanti. Tetapi kemudian kalau misalkan mau lihat di sini di dalam Injil itu sendiri, ada
misalkan di Injil Barnabas ya. Kenapa saya memberikan satu informasi dari Injil Barnabas? Karena Injil Barnabas itu adalah salah satu Injil tertua yang masih ada sampai hari ini. Yang di situ ditulis oleh salah satu murid langsung dari Yesus, yaitu Barnabas. Yaitu misalkan di pasal 39, eh, ketika Nabi Adam itu diusir ya dari surga, maka kemudian di situ kemudian eh, melihat salah satu tulisan, melihat tulisan pada pintu surga, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Dan ada di Injil Barnabas juga bahwa di tangan kanan, di kuku kanan Nabi Adam itu ada tulisan Allah, dan di kuku jempol kirinya itu ada Nabi Muhammad. Bahkan ada satu bentuk kesaksian, yaitu misalkan di Barnabas bab 44 misalkan, di situ ada tulisan yang mengatakan Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad, oh Muhammad, Tuhan bersamamu. Yaitu banyak hal yang kemudian bisa kita buktikan bahwa di dalam Injil itu sendiri banyak yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad itu sendiri. Sehingga wajar kalau apa namanya Bahira misalkan dan Walker itu kemudian menyampaikan, karena sudah ada tanda-tandanya di dalam Injil itu sendiri. Dan ini yang perlu kita pahami, pernyataan Prof. Mun'im Siri ini. Tidak semua ya, tidak semua orang yang betul-betul mengamalkan agamanya, percaya terhadap apa yang disampaikan oleh agamanya, kemudian dia adalah orang yang tidak baik. Tetapi dia bisa saja ketika benar-benar menjalankan agamanya, dia menjadi orang yang baik dan orang yang jujur. Bisa saja apa yang disampaikan oleh Bahira dan Warqa ini adalah suatu informasi yang benar. Kita boleh berselisih paham dalam konteks histori ya, tetapi di dalam konteks kitab suci, nama Nabi Muhammad itu jelas disampaikan di dalam Injil, dan di part 2 nanti saya akan jelaskan tentang kelangsungan bagaimana Injil itu atau Nabi Muhammad itu tertera di dalam Injil. Bahkan dalam suatu peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri sudah digambarkan di dalam Injil itu sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.